Belajar efektif. Nah, di sini ini materi MPLS yang kedua. Sebelumnya kalau kalian udah lihat ya, pendidikan karakter ini masih ada berhubungan dengan materi ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita akan berpikir terlebih dahulu. Jadi sebelumnya sama seperti yang kemarin, kita akan berpikir terlebih dahulu. Ada 4 poin penting yang akan kita pikirkan. Yang pertama, kenapa kamu pergi bersekolah? Yang kedua, apa sih belajar itu? Yang ketiga adalah apa manfaat belajar di sekolah? Yang keempat, bagaimana cara belajar yang efektif? Nah, kamu tahu nggak surat Al-Mujadalah ayat 11 ya? Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini ya ada perintah untuk menuruti, dan juga kalian lihat di sini ada orang-orang yang diberi ilmu ini pengetahuan, dia akan ditinggikan beberapa derajat. Jadi jelas ya, ketika kalian belajar mendapatkan ilmu pengetahuan, tentu aja Allah ini akan meninggikan beberapa derajat. Kenapa sih begitu ya? Ini ada hubungannya ya, baik dengan guru dan dokter gitu ya. Walaupun emang guru dan dokter itu di strata sosial kurang gitu ya, ya mereka tetap dihormati gitu ya. Beberapa kan bahkan kadang-kadang dikenal gitu sama masyarakat sekitar. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, sini ada kutipan menarik gitu ya. Tidak ada orang pintar atau bodoh dalam belajar, yang ada hanyalah orang malas dan tak tahu cara belajar yang baik. Jadi ketika kalian emang lagi belajar ya, dan kalian bertanya atau enggak kalian disuruh ke depan gitu, ketika kalian salah itu kalian bukan berarti kalian bodoh ya, bukan berarti kalian pintar juga kalau kalian bisa, tapi kalian memperbaiki diri kalian sendiri gitu ya. Nantinya walaupun kalian salah ketika kalian maju ke depan, tenang aja kok, ada teman kalian dan juga ada guru yang membantu gitu ya. Jadi ya udah, ketika kalian belajar dan suruh ke depan ya udah kalian coba gitu ya. Nah, selanjutnya, kenapa kamu pergi bersekolah gitu ya? Dalam bersekolah kita tidak hanya akan mendapatkan kepintaran serta pengetahuan, namun juga akan mendapatkan beberapa hal, mulai dari ilmu, teman, relasi, melatih komunikasi bersama dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Dan kalian sebenarnya juga bisa belajar bergotong royong bersama teman kalian, belajar berkelompok ya, itu bisa kalian kerjakan. Nah, untuk itu sekolah merupakan media yang dapat dikatakan sebagai pembentukan jati diri seseorang. Apakah kalian itu sebagai seorang pemimpin ataupun menjadi seorang inisiator, itu tergantung hasil dari pembentukan jati diri kalian sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita bahas apa sih belajar itu. Jadi belajar adalah perubahan relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan yang kuat. Selanjutnya ya, jadi belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang dipelajari. Ketika belajar berarti kalian bisa menemukan potensi ya, dari kalian yang belum bisa menjadi bisa, dari kalian yang tingkah lakunya masih kurang baik menjadi baik, dan itu potensinya itu akan menjadi relatif permanen ketika kalian asah terus gitu ya. Nah, selanjutnya, belajar itu kemauan diri sendiri atau disuruh orang tua. Ayo kalian jawab dengan hati nurani kalian ya, ketika kalian belajar itu sendiri atau disuruh. Nah, di sini ada kutipan menarik, belajar janganlah ditunda-tunda karena kamu tidak akan kembali muda. Ketika kalian sudah tua, kalian itu akan banyak pikirannya. Untuk fokus belajar itu akan sulit. Misalkan ketika kalian udah tua, kalian itu akan disibukkan oleh pekerjaan, akan disibukkan oleh apalagi nih, sosialisasi gitu ya. Untuk belajar sendiri nantinya itu akan membutuhkan waktu 2 kali lipat ya, ketika kalian ingin pengetahuan gitu ya. Nah, di sini belajar itu seharusnya mempunyai tujuan, kemauan, dan rasa ingin tahu, bukan karena paksaan dari orang lain. Misalkan kalian mau cita-citanya menjadi masinis gitu ya. Masinis itu kan butuh belajar apa aja sih? Matematika. Itu apa aja sih belajarnya? Belajar fisika. Belajar apa lagi sih? Ya belajar komunikasi. Dari situ kalian berarti harus belajar, oh saya di sekolah ini harus belajar fisika. Oh di sekolah ini saya harus belajar matematika, materi kecepatan gitu ya.
oh nanti saya juga harus belajar komunikasi dari belajar berkelompok nih caranya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian mempunyai tujuan, kemauan ya, dan juga rasa ingin tahu. Ketika manusia sudah hilang rasa ingin tahu, berarti dia itu sudah berhenti belajar gitu ya. Apa yang inginkan di masa depan kalian? Tujuannya apa aja sih? Itu kalian yang bisa jawab ya. Oke. Selanjutnya, apa sih belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, berhasil guna itu berarti ketika kalian belajar, kalian terapkan di kehidupan sehari-hari itu apakah efektif atau tidak, itu berarti kalian yang berhasil gitu ya. Nah, pemahaman, kecerdasan, ketekunan, ketika kalian paham di hari itu, coba kalian ulangi lagi setiap hari ya. Nanti akan ada kaitannya dengan materi setelah ini gitu ya. Oke, tentu aja belajar efektif itu juga mengubah perilaku ya, dari awalnya buruk menjadi ke yang lebih baik gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, ada belajar efektif, tentu aja ada belajar efisien. Belajar efisien adalah cara belajar meminimalkan usaha, baik waktu, tempat, sarana, dan prasarana, tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Misalkan, waktu kalian di rumah itu sangat sedikit ya, kalian itu membuat ringkasan ya, karena waktunya sedikit ya udah kalian membuat ringkasan yang intinya poin-poinnya aja gitu ya. Nah, itu adalah meminimalkan usaha tapi mendapatkan hasil yang maksimal, karena gaya belajar kalian ya milik kalian gitu ya. Nah, selanjutnya, mulailah dengan niat semata karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Nah, artinya segala sesuatu yang kita kerjakan ini perlu dimulai dengan niat. Begitu pula saat belajar dan menimba ilmu gitu ya. Nah, dalam Islam, niat yang baik ialah niat yang seirama dengan tujuan utama kita hidup di dunia ini, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mulai dengan niat semata karena Allah. Nah, di sini juga ada pun doa sebelum belajar, lafaznya yaitu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman gitu ya. Kalaupun kalian ada lagi waj'alni minas solihin gitu ya, ini tambahannya, yang artinya ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh gitu ya. Ini lengkapnya ketika kalian mau belajar, tapi sebelumnya kalian coba baca doa ini terlebih dahulu gitu ya. Baik itu kan doa sebelum mulai biasanya ya ketika kita masuk, tapi coba setiap pelajaran kalian membaca doa ini gitu ya. Nah, selanjutnya belajar membaca yang tidak sekedar membaca. Maksudnya apa nih? Nah, sebelum kita mengenal macam-macam literasi ya, sekarang kan lagi kurikulum merdeka gitu ya, jadi kita harus sering-sering literasi lah ya. Islam telah menerangkan ternyata nih bahwa cara belajar efektif itu salah satunya ialah membaca, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Alaq ayat 1 gitu ya. Nah, kalian kalau melihat video sebelumnya mungkin udah tahu ya. Namun, maksud membaca di sana bukan sekedar membaca, melainkan juga meliputi aktivitas menelaah, menganalisa, serta membaca tanda-tanda dan fenomena yang terjadi di dunia ini untuk kemudian dijadikan bahan pelajaran. Nah, jadi belajar itu membaca sederhananya ialah membaca yang tidak sekedar hafal lalu lupa, melainkan untuk kita pahami dulu, mengerti, diaplikasikan, dianalisis hingga kalian evaluasi. Misal, oh kalian melihat tanah longsor, apa sih yang terjadi gitu ya. Kan kalian bisa ngeliat, oh tanah longsor ini karena banyak air hujan gitu ya. Oh ternyata kalau kalian lihat di sekeliling hutan, ternyata kurang nih pohon untuk daya resap air gitu ya. Makanya di sini kita itu belajar itu tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga menelaah fenomena-fenomena yang ada terjadi di sekitar kalian gitu maksudnya ya. Oke, selanjutnya memaksimalkan indera pendengaran, penglihatan, dan hati gitu ya. Apakah belajar yang efektif cukup hanya sekedar membaca? Ya, nyatanya tidak ya.
Isyarat Quran utamanya dalam surat An-Nahl ayat 78 ya, dijelaskan bahwa menerangkan bahwa Allah telah membekali indera utama untuk belajar, yaitu pendengaran, penglihatan, dan juga hati gitu ya. Apa maksudnya? Ternyata hal pertama yang ditekankan oleh Al-Quran untuk belajar efektif bukan membaca, melainkan dimulai dengan aktivitas mendengar. Ketika itu Nabi Muhammad di Gua Hiro itu disuruh mendengarkan 3 kali oleh malaikat Jibril ya. Ikro itu kan diulang-ulang sebanyak 3 kali, berarti kan harus mendengarkan. Nah, dengan demikian Islam ini menyarankan bahwa belajar yang efektif itu utamanya dimulai dari aktivitas mendengar, melihat, lalu gunakan pula hati untuk meresapi ilmu dan meraih kebermaknaan pengetahuan. Selanjutnya, senantiasa mengulang pembelajaran. Ya, kalau kalian belajar di sekolah, di rumah nggak belajar, bagaimana kalian bisa menghafalkannya, atau enggak bagaimana kalian bisa memahaminya gitu ya. Nah, hadis Sahih Ibnu Huzaimah nomor 461 ini menerangkan betapa pentingnya tumakninah dalam sholat. Tapi pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak langsung menunjukkan cara sholat dengan tumakninah pada perintah pertama gitu ya. Nah, malahan Rasulullah ini meminta laki-laki tersebut itu mengulangnya hingga 3 kali tanpa mengetahui apa saja sesuatu yang salah. Nah, di sini poin pentingnya bahwa Nabi Muhammad SAW sedang menerapkan metode pengulangan dalam pembelajaran sholat gitu ya. Nah, di sini ya, ternyata Nabi sendiri itu menggunakan metode pengulangan dalam pembelajaran sholat, apalagi kita gitu ya. Nah, dalam dunia pendidikan, metode pengulangan adalah salah satu metode belajar efektif yang berdampak sangat baik terhadap pemahaman kita tentang ilmu. Oke, kita lanjut. Sekarang mencatat ilmu dan pengetahuan baru. Ketika tahu ya bahwa ingatan manusia itu sangat terbatas, maka belajar dengan cara menghafal dan mengingat bukanlah cara yang efektif. Maka dari itu penting bagi kita untuk mencatat ilmu dan setiap pengetahuan baru yang didapat. Nah, begitu juga dengan Bapak gitu ya. Walaupun Bapak udah berumur gitu, tapi masih nyatet gitu. Kalau ada orang yang ngomong ataupun ada seminar-seminar yang diberikan oleh orang lain, Bapak masih mencatatnya di buku tulis gitu. Nah, di sini ada kutipan menarik dari Imam Syafi'i pernah berkata bahwa ilmu itu seperti hewan buruan yang bisa saja lepas sewaktu-waktu, dan cara terbaik agar ilmu tersebut tidak melarikan diri ialah dengan mengikatnya, atau dalam kata lain menulis gitu ya. Islam juga mengajarkan bahwa menulis ilmu dan pengetahuan merupakan cara belajar yang efektif. Nah, selanjutnya apa? Mengutamakan akhlak dan memuliakan guru. Nah, penting bagi seorang pelajar untuk mengutamakan akhlak dan memuliakan guru gitu ya. Percayalah bahwa semakin kita memuliakan guru dan meninggikan sopan santun, ini paling penting, yaitu sopan santun terhadap guru gitu ya, maka kegiatan belajar kita akan menjadi lebih mudah, efektif, efisien, dan menyenangkan. Kalau kalian gak sopan santun, ya udahlah, namanya di hati udah gak suka, ya gimana gitu ya, pembelajaran juga otomatis akan tertolak. Tetapi ketika kalian mencoba untuk sopan santun, ya untuk sebaik-baiknya kalian menghormati orang lain, ya itu kalian bisa insya Allah bisa menangkapnya gitu ya. Jika perilaku menghormati dan memuliakan guru akan membuat suasana kelas menjadi kondusif, sehingga siswa bisa lebih serius dan siap dalam menghadapi menerima pelajaran. Alhasil, kegiatan belajarnya bakal mendulang derajat efektivitas dan efisien yang lebih tinggi. Jangan lupa bahwa ada insya Allah keberkahan di dalam kegiatan pembelajaran kalian gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tentu aja jangan berputus asa, nih paling penting nih. Aktivitas belajar sehari-hari tidak selalu mudah. Kadang kita semangat belajar, tapi terkadang pula ya jenuh gitu ya, dan juga ada rasa malas gitu. Walaupun begitu, sebagai seorang pelajar, ini kita jangan pernah putus asa, karena biar bagaimanapun segala ujian itu harus kita hadapi. Allah menjanjikan bahwa setiap suatu kesulitan itu akan ada 2 kemudahan yang bakal menghampirinya, ini dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Maka dari situlah kita harus tetap semangat nih. Di sini juga nanti ada video gitu yang akan Bapak tampilkan. Semoga kalian bisa memahaminya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut gitu ya. Sejatinya rasa putus asa bakal menghancurkan efektivitas belajar. Jadi
saat kalian terjatuh, kita harus segera bangkit dan jangan terlalu lama berteman dengan rasa malas ya. Masa kalian harus berteman dulu dengan rasa malas, kapan bangkitnya gitu ya. Nah, sekarang tips belajar yang baik. Yang pertama adalah belajar kelompok. Kalau kalian emang nggak bisa belajar sendiri ya belajar kelompok lah. Tanya sama teman kalian, diskusi sama teman kalian, dan apapun yang bisa kalian tanyakan ketika kalian malu emang belajar sama guru gitu ya. Sekarang yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Sama seperti tadi ya, karena tipe manusia itu kadang lupa, maka kita harus membuat catatan intisari pelajaran gitu ya, bagian-bagian yang paling pentingnya aja. Setelah itu membuat perencanaan yang baik. Nah, di sini kalian harus membuat rencana. Apakah kalian mau belajar dimulai dari pukul 2 pagi sampai jam 3 pagi ataupun nanti aja setelah pulang belajar. Dan materi apa dulu sih yang kalian mau belajar? Apakah materi yang susah, apakah materi yang menyenangkan? Itu tergantung kalian sendiri ya. Maka buatlah perencanaan sebaik-baik mungkin. Yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Tentu aja konsisten atau disiplin gitu ya. Ketika kalian emang mau belajar setiap hari ya udah lakukan, tapi jangan lupa belajarnya itu harus tetap ya. Misalkan hari ini kita buat minimalnya itu belajar 1 jam, besok kita buat lagi minimalnya 1 jam. Seenggaknya dengan disiplin itu dan kekonsisten kalian itulah materi yang akan kalian lebih pahami. Sekarang lanjut lagi ke menjadi aktif bertanya dan ditanya. Ketika kalian emang kurang paham di kelas ya silakan bertanya ke gurunya, jangan diem gitu ya. Seakan-akan nanti ada yang namanya miskomunikasi ilmu gitu ya. Dan kalian kalau ditanya itu seenggaknya kalian mencoba menjawab. Tadi kan dikatakan bahwa belajar itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya, atau tidak ada yang bodoh dan tidak ada yang pintar gitu, selagi saat kalian belajar. Makanya kalian ketika ditanya ya cobalah berani menjawab. Selanjutnya adalah belajar dengan serius dan tekun ya. Ketika kalian guru lagi menerangkan gitu, kalian bercanda, materi apa yang saya sampaikan itu juga tidak tahu gitu ya, dan tekun ya. Ketika emang lagi guru menjelaskan atau enggak teman lagi mendiskusikan sesuatu ya coba kalian diam lalu pahami dulu gitu. Selanjutnya hindari belajar berlebihan. Tentu aja ya, yang namanya belajar itu apapun yang berlebihan itu tidak baik, begitu juga dengan belajar gitu ya. Belajar itu secukupnya. Maksudnya secukupnya apa? Kalian membuat batasan minimal diri kalian semampunya. Misalkan, oh saya bisa belajar cuma 30 menit untuk mereview, 30 menit untuk mengerjakan PR, 30 menit lagi untuk belajar hari selanjutnya. Berarti kan ada 1 jam 30 menit gitu ya. Ya udah, itu berarti batas minimal kalian buat belajar gitu. Jangan kalian buat sehari belajar udah di sekolah belajar lagi di rumah 5 jam ya, jangan ya. Selanjutnya adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan PR. Ketika kalian mengkhianati diri kalian berarti kalian mengkhianati juga usaha kalian gitu ya. Ketika kalian tidak mengerjakan ulangan maupun PR dengan jujur, bagaimana kalian bisa mampu menilai kemampuan diri kalian sendiri gitu ya. Itu akan sulit untuk direfleksikan kepada diri kalian. Jadi jangan coba-coba ya untuk mengerjakan PR maupun ulangan itu dengan menyontek. Selanjutnya jadilah seorang pemimpin. Pastilah rasa tanggung jawabmu. Ketika kalian emang disuruh guru untuk membersihkan kelas, jadilah seorang pemimpin dengan cara yaitu memanggil teman-teman kalian untuk bergotong royong gitu ya. Jadi kalian ayolah jadi pemimpin, mengajak-ngajak teman kalian untuk membersihkan kelas maupun membuat sesuatu gitu ya. Jangan kalian ya udah ikut angin aja deh, kemanapun arahnya aku akan ikut gitu ya. Kalau kalian tersesat ya kan enggak juga ya. Makanya kenapa harus jadilah seorang pemimpin yang baik yang mempunyai rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah jangan malu untuk bertanya. Nah tadi juga ya udah ada ya, jangan malu untuk bertanya, silakan tanya aja. Guru itu sebenarnya tidak akan malah seneng kalau nggak salah ya. Bapak pun kalau ditanya sama siswa itu seneng banget. Selanjutnya adalah banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Ya tentu aja ya, ketika kalian memang pelajaran kurang disukai jangan dihindarkan ya. Cobalah pelajari kembali, mungkin ada salah kalian kurang memahami ataupun dari gurunya emang yang sedikit salah persepsi gitu ya. Nah, penelitian di sini ketika bangun di pagi hari ada gelombang alfa di otak akan menjadi aktif. Gelombang ini yang membantu otak kamu untuk bisa menyerap informasi baru. Makanya pelajaran di pagi hari terasa lebih enak dan gampang diserap dibandingkan dengan pelajaran yang berlangsung di siang hari menjelang istirahat gitu ya.
Jadi cobalah kalian bangun di pagi hari dan langsung belajar gitu. Nah, selanjutnya adalah ini ada cara belajar dengan teknik Pomodoro. Yang pertama, tentukan topik yang mau kamu pelajari. Lalu pasang stopwatch 25 menit, fokus pelajari materi tadi. Setelah 25 menit istirahat 5 menit. Yang kelima adalah setelah melakukan pengulangan tahap sebanyak 4 kali, kamu boleh istirahat 15 sampai 30 menit. Nah, ini cara-caranya ya. Banyak lagi, ada cara belajar Feynman, itu kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah, selanjutnya adalah waktu belajar terbaik. Jadi waktu terbaik untuk belajar dalam Islam itu ada 5 gitu ya. Waktu sahur ini sekitar sepertiga malam pada pukul 2 sampai 4 pagi. Waktu ini bagus untuk menghafal, mengingat kembali pelajaran. Di waktu sahur itu saat yang baik bagi seorang muslim untuk berqiyamul lail, berkomunikasi dengan Rabb semesta alam gitu ya. Yang kedua adalah pukul 7 sampai 9 pagi. Nah, di waktu ini kondisi pikiran masih fresh dan belum digunakan untuk pemikiran hal yang berat. Jadi tenaga dan semangat masih penuh sehingga bisa kalian fokus untuk belajar gitu. Nah, inilah mengapa sekolah itu dimulai dari pukul 7 gitu ya maksudnya. Nah, pukul 11 sampai di pukul 2 siang ini waktu yang baik untuk mengerjakan tugas yang sulit atau rumit karena konsentrasi masih terjaga. Akan lebih baik lagi jika kita menyempatkan untuk melakukan istirahat siang itu qailullah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pukul 6 sampai 9 malam gitu ya. Ada sebuah pepatah mengatakan man talaba ula sahiral layali. Nah, sini barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan maka bekerjalah sampai jauh malam gitu ya. Bahwasanya meraih kesuksesan perlu perjuangan di malam hari. Nah, bagi seorang pelajar menghidupkan malam tentunya dengan cara belajar gitu ya. Nah, yang kelima adalah waktu berpuasa atau dalam keadaan lapar. Nah, meneliti dan menelaah sesuatu dalam kondisi lapar lebih utama dibandingkan ketika kenyang. Nah, kenapa? Saat perut kenyang, rasa kantuk dan malas ini akan datang menyerang. Belajar dalam kondisi berpuasa akan banyak lebih memiliki manfaat dan keistimewaan. Salah satunya adalah jernihnya pikiran gitu. Jadi paham ya waktu belajar, cara belajar yang efektif menurut tuntunan Islam, dan arti dari kata belajar efektif dan efisien. Oke, mungkin cukup sekian untuk belajar efektif materi MPLS ini. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.